lokasi pengisian ya untuk yang kesekian kalinya. Saya nyampe di lokasi ini di pagi yang berbahagia ini sangat pagi sekali. Mungkin masih kalau nggak bawa jam ya, menunjukkan pukul 6 pagi ya waktu Indonesia bagian barat. Perjalanan hidup Umi sebagai driver wanita Indonesia itu tidak serta-merta jalannya mulus dan enak ya. Banyak sekali rintangan, banyak sekali kendala, tapi semua Umi hadapi dengan senyuman, semua Umi hadapi dengan sabar, dengan ikhlas. Kalau orang mau berjuang, kalau orang mau sukses, orang mau maju, itu bukan hari ini usaha besok berhasil, bukan. Jadi ya harus sabar menerima, sabar dari godaan manusia yang ada di luar sana, ikhlas menerima takdir apapun yang diberikan sama Yang Kuasa kepada kita. Dan kuncinya satu, jangan pernah dengerin omongan orang lain yang tidak penting. Itu ya, jangan pernah dengerin gosip-gosip di luar yang tidak penting. Karena yang mencintaimu atau yang menyukaimu atau yang menyayangimu tidak butuh penjelasan, tidak butuh kejelekan kamu seperti apa. Dan orang yang membencimu atau hater ya, orang yang nggak suka sama kamu, yang julid sama kamu, yang iri sama kamu, tidak pernah mau dan tidak pernah ingin mendengar kebaikan kamu. Jadi kejelekan kamu aja yang dia buat. Kejelekan kamu yang tidak ada dibuat ada, yang kecil dibesarin. Apalagi gosip-gosip kayak sekarang ya, yang enggak dibuat iya ya kan, yang iya dibuat enggak. Jadi kalau bagi Umi, sekiranya komen itu enggak baik, udah tinggalin aja, hiraukan saja, jangan pernah diladenin ya. Nggak perlu ngeladenin netizen yang nggak penting, itu nggak perlu gitu loh. Itu masukan dari Umi. Beginilah cara Umi menikmati hidup, mensyukuri apa karunia Allah, mensyukuri apa yang Umi lihat, mensyukuri semuanya nikmat-nikmat Allah yang ada di alam ini. Saya hanya bisa memandang dengan mata saya, berpikir dengan otak saya, menjalani dengan kehidupan saya. Apa yang telah Allah takdirkan kepada saya, itulah kehidupan saya. Jadi saya tidak pernah mau memikirkan orang lain ya, apalagi memikirkan kejelekan-kejelekan orang lain. Biarlah kehidupan ini mengalir seperti air ya, yang mengalir ke sungai sampai jauh. Dan air itu selalu tenang, dia jernih, bisa membuat mata yang memandang menjadi sejuk. Ditemani juga batu-batu yang diam, tapi dia selalu berdoa, selalu bersolawat, dan selalu mengucap syukur kepada Yang Kuasa. Saya sebagai hambanya setiap hari, setiap saat selalu belajar dan belajar apa arti kehidupan ini, apa arti sisa hidupku ini, bagaimana saya harus melangkah, dari mana saya harus mengambil keputusan, dan seperti apa akhirnya. Langkah demi langkah aku lewati, rintangan demi rintangan aku lalui, semua aku hadapi dengan senyuman. Tidak pernah saya yang tidak baik. Saya selalu memikirkan yang positif buat Ada saya kehidupan dan juga lain buat yang menyertai kita di sekeliling kita. Jadi kita sebagai hamba Allah itu wajib bersyukur ya, menerima apa yang ditakdirkan sama Yang Kuasa, menerima dengan ikhlas dan menjalani semua apa yang diperintahkan sama Yang Kuasa. Tanya darat loh. Hidup itu adalah perjalanan ya. Jadi kita menikmati karena hidup itu bukan keharian ya. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah rahmat, itu juga anugerah juga.
yang wajib kita syukurin sebagai hamba Allah. Banyak sekali yang lihat Umi ya di belakang sana, para petani-petani di wilayah sekitar ya, mungkin ya, yang ke ladang, yang ke sawah, ngeliatin Umi dari jauh. Umi sangat bersyukur sekali setelah Umi ikut ujian anggaplah sebesar itu, tapi Allah selalu memberikan rahmat, hidayah, taufiknya juga kepada kita semua. Dan Umi diajarin atau belajar menjadi orang yang sabar, yang menerima amanah dan selalu tersenyum. Semboyan Umi itu jangan lupa bahagia. Selain salam 3 jari nolak ya, jangan lupa bahagia. Karena saya tuh nggak pernah dengerin omongan orang lain, gosip orang lain yang sebenarnya nggak penting bagi saya. Saya nggak mau dengerin orang mau menghina saya apapun. Saya nggak peduli, I don't care. Bagi saya, time is money, waktu adalah uang. Dan waktu itu berharga bagi saya. Mas Somad, udah basah sepatu kira-kira? Basah ya? Udah basah, langsung kan. Saat ini jangan pernah tergantung sama orang tua, jangan pernah membebani orang tua kalau kita masih bisa berusaha. Jangan pernah menyusahkan orang tua, karena orang tua kita itu sudah cukup ya, kayaknya cukup sekali. Mulai terutama ibu ya, karena ada hadis mengatakan ridho walidain. Allah meridhoi kalau kedua orang tua kita meridhoi. Terutama ibu ya, udah mengandung, melahirkan, nyawa taruhannya, menyusui, terus membesarkan kita, mengajarin kita, semuanya itu berkat orang tua kita. Jadi kita selayaknya, sepantasnya menghormati mereka. Sebetulnya kalau pribadi Umi sendiri ya, Umi kan sudah mengalami jadi seorang ibu itu seperti apa, menjadi seorang pejuang itu seperti apa, menghadapi kondisi Umi saat ini menjadi single parent itu seperti apa. Tidak mudah ya, tidak mudah. Kalau masalah godaan di luar sana, tetap saya tepis sama saya, tetap saya jauhi, tetap saya menghindar. Dan kalau godaan sama anak saya, nah ini anak saya nih yang jadi pikiran sama Umi sedikit tuh godaan dari anak. Soalnya kan anak satu dan anak yang lainnya itu tidak sama keinginannya, sifatnya, kemauannya seperti apa. Jadi Umi ya harus mendengarkan, menerima, melihat, terus memberi saran kepada mereka semuanya, kepada anak-anak Umi tentunya, karena Umi juga selain ibu rumah tangga kan juga jadi motivator ya, motivator buat kalian para generasi milenial, generasi muda yang harus berjuang, harus semangat, punya jiwa satria juga, punya jiwa Kartini juga. Dan saya akuin ya, memang generasi saat ini itu banyak yang tidak tergantung sama orang tua, mandiri istilahnya. Jadi yang dicontoh itu adalah sosok-sosok yang baik.
saran Umi buat public figure yang ada di luar sana, berilah contoh yang baik, karena kalian itu dianggap contoh bagi mereka. Kalau kalian memberikan contoh yang tidak baik, dia akan mengikutin. Seperti kata-kata yang kotor keluar dari public figure, dia ngikutin gitu loh. Jadi kalau bagi kita, manusia itu memang semuanya tidak sempurna ya, nggak ada manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu kecuali Rasulullah, itulah manusia yang sempurna. Jadi kalau kita nggak sempurna, tapi berusaha menjadi orang yang baik, alangkah baiknya kita itu berusaha menjadi orang yang baik, memberikan contoh yang baik, memberikan pelajaran yang terbaik, memberikan tontonan dan tuntunan yang terbaik buat mereka. Kita sebagai public figure ya harus memberikan contoh yang baik kepada mereka, agar mereka mengikuti. Oh iya, ini baik ya tingkahnya, oh ini baik ya kelakuannya. Bukan hanya di depan kamera saja, di masyarakat, ya kan, di dunia nyata, di perkumpulan kita, istilahnya di ekosistem kita lah. Memberikan contoh yang baik, memberikan tontonan dan tuntunan kepada generasi saat ini, generasi milenial, itu luar biasa. Dan itu sebagai motivasi ya buat generasi-generasi penerus kita. Kalau kita berbuat baik, memberikan ucapan yang baik itu adalah doa. Memberikan contoh yang baik kepada mereka. Insya Allah generasi Indonesia ke belakangnya menjadi generasi rahmatan lil alamin, menjadi generasi penerus-penerus bangsa yang berakhlakul karimah, yang berbudi pekerti luhur, dan juga menghormati kepada orang tua. Itu saja ya masukan dari Umi. Semoga bermanfaat bincang-bincang Umi sama kalian. Berbagi ilmu itu tidak akan rugi, berbagi ilmu itu indah. Kayaknya gitu aja liputan dari Umi, si pilot Cancer cantik, sang maestronya Jember yang punya salam 3 jari nolai tak soki keng royal. Jangan lupa bahagia. Ikutin terus video-video Umi, tonton terus perjalanan Umi. Ratu nolainya Indonesia yang satu ini, Umi akan memberitahukan kabar-kabar terbaru, ter-up-to-date, terkini tentang wanita yang satu ini. Hidup wanita Indonesia. Salam 3 jari, simbol dari persatuan Indonesia. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Wassalam. Jangan lupa bahagia. Jika ada sumur di ladang, bolehlah Umi nolai menumpang mandi. Kalau ada umur Umi panjang, insya Allah kita berjumpa lagi sebagai hamba Allah. Wassalam.